Peringatan keras, video kali ini kayaknya bakal kontroversial banget nih. Jadi buat lu ya, yang nggak open-minded ya, mending langsung close video ini, nggak usah ditonton, karena gue yakin banyak di antara kalian yang bakal nggak sependapat nih sama gue. Tapi kalau kalian ngakunya open-minded, ini video buat kalian. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip Blow On. Sorry banget ya, ini gue baru upload. Padahal film Mission Impossible Dead Reckoning itu udah dari kemarin, udah berapa hari yang lalu ya udah tayang gitu. Nah, ini gue pengen kasih kalian review non-spoiler mengenai film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ya. Jadi, buat kalian yang belum nonton, nggak apa-apa, tenang aja. Ini video non-spoiler. Ya, paling ada sedikit-dikit plot cerita, gue kasih tahu dikit lah ya. Tapi nggak penting-penting amat, jadi aman ya. Ini film buat gue ya, mengecewakan cuy. Sumpah, gue nggak bohong, demi apapun ya. Gue udah ngeliat beberapa reviewer orang lain gitu, content creator lain yang udah nge-review. Gue udah lihat dari situs-situs kayak IMDb ya, sampai hari ini. Tadi gue cek di atas 8 cuy, kayak the hell man. Terus habis itu gue lihat Rotten Tomatoes lebih parah sih. Ya, Rotten Tomatoes ya. Cuman kayak nggak kaleng-kaleng 98% gak sih kalau nggak salah, itu gila. Terus kayak gue mikir, ini apa gue yang salah atau gimana? Cuman ya balik lagi ya, ini film jadi subjektif. Kalau kalian nggak setuju, langsung tulis di kolom komentar kalian nggak setuju sama gue gimana gitu ya. Cuman ini di sini gue bakal kasih tahu seluruh perasaan ya, perasaan gue yang campur aduk mengenai pas gue ya, experience gue nonton film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini ya. Oke, kita mulai dari plot cerita dulu aja ya. Plot ceritanya ini kan sebenarnya lebih ke arah ya si Ethan Hunt yang biasanya lawannya manusia gitu kan. Nah, ini kali ini lawannya AI, bos. Gila, AI atau Artificial Intelligence. Gila, ini bukan manusia ya. Ya, kalian masa nggak tahu AI apa? Ya, ini bener-bener lagi relate banget sama kehidupan kita di zaman sekarang. Jadi ya itu plus point juga nih buat film ini. Cuma ya. Nah, ini langsung kita bahas sesi roasting ya. Bukan roasting sebenarnya, kritik ya. Kritik yang ya kalian boleh setuju, boleh enggak ya. Gue mau mulai dari kesimpulan dulu aja kali ya. Ya, biasa kan gue bacot dulu tuh, baru di akhir ada kesimpulan. Nah, kali ini kayaknya gue mau mulai dari kesimpulan dulu, baru nanti kita jabarin satu-satu, kita analisis satu-satu nih. Satu kesimpulan sebenarnya dari film ini, menurut gue secara penulisan ini film yang bagus. Secara penulisan rapi sebenarnya. Tapi eksekusinya menurut gue sangat-sangat nggak dimaksimalin banget gitu loh. Potensinya terbuang secara sia-sia menurut gua ya. Ini bukan film yang sampah ya. Ini bukan kategori film sampah menurut Ngelantur, tapi mengecewakan dan bisa gue bilang mediocre. Nih sorry ya, ini pasti buat kalian para pecinta Mission Impossible. Wah, gak terima bang, gimana ini. Pasti begitu ya kan. Cuman gue pengen kasih satu dulu nih. Satu hal yang pasti kalian setuju sama gua mengenai Mission Impossible yang dari dulu ya, adalah pasti kalian ngomongannya begini nih. Bang, tapi kan itu si Tom Cruise gila banget bang. Itu kan dia stuntman sendiri bang. Gak lihat BTS-nya bang, behind the scene-nya. Gila bang, naik motor dari jurang. Ya, nih gue kasih tahu nih ya. Dari zaman nenek gua lebih bocil dari lu ya. Zaman sebelum lagu 17 Agustus tahun 45 diciptakan, semua orang juga udah tahu kalau misalnya Tom Cruise itu jagonya hal beginian. Dan dari dulu Mission Impossible selalu nomor satu itu masalah apa? Masalah action. Dan action ya hal-hal yang realistis, benar-benar dilakukan di dunia nyata tanpa CGI. Dari dulu, lo mau Mission Impossible Ghost Protocol kayak mau Fallout yang manjat gedung Wiz Khalifa, gila lo. Tapi permasalahannya adalah sisi lainnya, yaitu fase. Menurut gua ya, permasalahan utamanya dari fase. Jadi ketika gue nonton film ini awal-awal tuh sebenarnya lumayan nyaman gue nontonnya. Tapi dari tengah ke akhir tuh kok mulai ngebosenin. Gue malah ngantuk bos di bioskop bos ngelihatnya. Karena banyak banget adegan dialog yang bertele-tele menurut gue. Mau dibikin slow pace tapi jadinya nggak dapet. Kayak klimaksnya tuh nggak ada gitu. Bahkan ketika action ya, nah ini kalau kita mau ngomongin Mission Impossible kan kita ngomongin action dong. Nah, actionnya ini menurut gue jauh banget dibandingkan film Mission Impossible sebelumnya kayak Ghost Protocol sama Fallout gitu. Gak dapet gue actionnya, tegangnya. Ada di ending itu dapet tuh.
Di ending itu gue, ngerasa lah, lumayan lah itu adegan kereta. Tapi adegan berantem, terutama ya adegan berantem bos. Battle koreografinya gak ada sama sekali ya. Bener-bener flat banget. Nah ini gue ngomong makanya fasenya. Jadi fase yang gue lihat, apalagi di tengah-tengah tuh kalian nanti bakal lihat ada adegan di jembatan ya. Ya gue gak mau kasih detail karena spoiler. Tapi ada adegan berantem di jembatan. Itu, aduh flat banget. Gue gak dapet. Pertama udah berantemnya, koreografinya jelek menurut gue. Ditambah lagi soundtracknya, theme ketika berantemnya itu pakai lagu Mission Impossible ya tahu kalian tahu lah teng yang versi yang lagi berantem, tapi diulang-ulang terus kayak buset. Bahkan bukan cuma adegan itu doang, sepanjang film itu kayak literally 85% itu theme-nya itu terus ding dereng deng begitu terus, tensa di atas terus begini terus, udah di atas tensa begini terus stagnan. Abis itu banyak hal yang harusnya bisa dibikin lebih praktis, dibikin lebih lama temponya. Jadi slow pace menurut gua nggak work sama sekali gitu ya. Jadi gua nggak dapet deg-degannya, itu dia. Untuk di akhir oke. Ya balik lagi nih, untuk final battle-nya dapet lah deg-degannya. Tapi yang apalagi yang ini ya, yang terjun ya kalian tahu sendiri behind the scene-nya kan, yang naik motor, yang bisa dia bener-bener itu literally si Tom Cruise ya, literally dia bener-bener jatuh pakai parasut beneran. Itu ya gua harus apresiasi. Siapa sih yang nggak apresiasi Tom Cruise kayak gitu loh ya? Siapa sih aktor yang mau lakuin hal-hal kayak begini gitu? Ya bahkan Jackie Chan pun ya mentok-mentok paling dia kan ya terjun dari lantai berapa tuh naik tiang. Cuman itu, nah itu gila juga sih. Cuman ini lebih Tom Cruise lebih parah lagi sih men. Ini harus diapresiasi. Iya gue setuju. Dan gue yakin pasti pendapat kalian yang bilang Mission Impossible, Mission Impossible, yang bener-bener nge-rate Mission Impossible tinggi itu pasti gara-gara adegan stuntman Tom Cruise ini kan. Tapi menurut gue itu cuma salah satu hal yang meningkatkan film Mission Impossible ini. Tapi sedangkan kan banyak tuh elemen-elemen lain yang kita harus perhitungkan. Sebenarnya dari segi soundtrack gue lumayan suka, tapi banyak adegan yang gak pas sama theme yang di belakangnya, background music itu gak pas. Jadi gak ada roller coaster yang der itu gue gak dapet. Jadi kayak bener-bener Selanjutnya nih ya, yang menurut gue agak mengganggu itu villainnya. Jadi ini kan filmnya itu kan mengenai AI ya. Jadi musuh utamanya sebenarnya AI bukan manusia, tapi dia punya sub villain nih di film ini. Nanti kalian bisa lihat ada beberapa ya, contohnya ya ada satu villain yang ya ini pemerannya kalian tahu sendiri ya, ini pernah main di series Titans ya. Gue lupa namanya siapa ya, silakan komen ya. Tapi gue tahu dia main jadi Deathstroke di Titans. Gue inget gara-gara itu. Sebenarnya dia punya wibawa, dia punya pesona sebagai seorang villain gitu. Karismanya dapat, tapi itu gue cuma temukan di scene-scene awal-awal Mission Impossible ini. Tapi setelah itu flat banget gila villainnya. Parah men. Harusnya ya menurut gue kenapa nggak lu tingkatin di intensitas AI-nya itu sebagai musuh utamanya. Karena sepanjang lu nonton film Mission Impossible ini, itu lu cuma melihat AI ini di awal-awal menggila gitu ya, tapi abis itu mulai ya udah biasa-biasa aja, cuman bisa melakukan beberapa hal yang kayak nanti ada yang ganti suara lah, bla 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 bla. Nah itu kan nanti nonton sendiri, ya cuman gitu-gitu doang, nggak ada yang sampai bikin gue what? Nggak ada men, nggak ada. Itu bener-bener ya malah yang lebih ditingkatin developmentnya itu ya villain lama ini, ya, si bapak-bapak, si om-om ini, ya si Deathstroke ini. Cuman ya, dia juga flat banget gitu, nggak dapet sisi kejamnya, nggak dapet sisi intimidasinya. Ya, dan karakter-karakter lain yang mendukung juga kayak menurut gue cuman kayak dimasukin dipaksa, jadinya gak works gitu secara plot cerita ya. Jadi gak works. Rapi sebenarnya penulisannya, gue gak ada masalah, bukan sampah, tapi ya eksekusinya itu loh flat, actionnya setengah-setengah. Menurut gue ya jauh lebih seru ya Mission Impossible Fallout yang menurut gue yang terbaik. Dan yang kedua terbaik udah jelas Ghost Protocol, itu bener-bener ya kena banget lah di hati kita semuanya itu Ghost Protocol. Tapi ya mungkin ini karena part 1 lagi-lagi ya, ini masih part 1 ya, ini kan lagi era-eranya kayaknya film sekarang part 1, part 2 ya. Nah, ini sekali lagi nih, kalau mau ngomongin emosional, lagi-lagi ada satu scene ya, ini mungkin sedikit spoiler dikit tapi nggak terlalu penting menurut gua, itu ada yang mati ya, Tapi ya gua nggak bakal kasih tau, tenang aja, karakter yang mati. Cuman ini kan karakter yang mati ini kan udah udah ada build-nya sebelum film ini gitu. Tapi emosionalnya gue nggak dapet loh, nggak ada rasa sedih sama sekali pas dia mati gitu. Kayak ya udah mati aja gitu. Terus nah ini lagi fasenya tuh cepet banget, kayak mati
tak, udah balik lagi, move on. Secara kita yang nonton kurang dapat aja kalau misalnya emang mau dimatiin gitu. Buat gua ini tetap bisa dinikmati kok, bisa dinikmati. Kenapa? Karena memang lagi-lagi nih kalau gua harus jelasin dari sisi positifnya lagi ya. Ya mungkin kalian udah banyak denger lah dari reviewer lain yang ngomong positif. Ya kalau dari gue ya satu, temanya bener-bener nyambung banget nih sama era sekarang mengenai AI ya, artificial intelligence yang sekarang ya bahkan kan lagi ada strike ya, bener-bener sekarang Hollywood mau lagi ngestak nih gara-gara para aktor-aktornya, para penulis skripnya lagi mogok kerja gitu. Karena apa? Karena balik lagi nih Hollywood sama industri ini lagi pengen mencoba menggunakan AI yang lebih mudah dipakai gitu dan nggak hemat biaya gitu istilahnya. Ini kan kita lagi permasalahan ini kan, sekarang manusia mau digantikan sama AI. Nah ini konsep yang dibawakan dalam film ini yang menurut gua menarik banget, dan tema politikalnya tuh dapet cuy. Tema politikal itu enak gitu, bener-bener ini tema yang berat, beda dari film-film sebelumnya, asik lah ya, serasa nonton film apa ya yang politiknya kerasa gitu, bener-bener ini ada sisi pemerintah bagaimana, dari sisi yang AI-nya bagaimana, jadi kayak si Ethan Hunt ini lagi dikeroyokin nih sama semuanya gitu ya. Untuk diikutin asik ya, banyak misteri, banyak plot twist-nya juga ada, unsur-unsur pemecahan teka-tekinya juga ada. Sebenarnya menarik ya. Balik lagi nih, secara base story itu menarik, tapi eksekusinya menurut gue bisa banget dibikin lebih greget gitu loh, lebih nampol gitu istilahnya. Nah ya bisa impossible gitu kan. Soundtracknya tuh bisa dibikin pecah gitu. Kenapa harus dibikin stuck deng gitu terus, buset. Udah berantemnya udah gini-gini doang, bla 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 bla. Sayang sih, sayang ya. Ya, oke. Kalian kalau misalnya nggak setuju sama gue, langsung tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu. Ingat ya, kolom komen adalah tempatnya kalian berdebat. Kita debat aja nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan toksik. Kita debat secara sehat, ya. Biar menghidupkan nalar argumentasi dalam otak manusia, masyarakat, netizen Wakanda. Ya, jangan cuman orang yang iya atau enggak yang oh gue nggak setuju sama lu bang. Udah gitu doang. Jangan ya. Tulis pendapat kalian. Kita debat di kolom komen. Oke? Gitu aja, gue kasih final score buat Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 itu 7,4/10. Sangat-sangat beda banget sama Mission Impossible yang sebelumnya. Menurut gue lebih kurang ya, ini agak penurunan buat gue ya, lagi ya. Tapi balik lagi, ini masih part 1 ya. Kita tunggu part 2-nya nanti bakal kayak gimana. Semoga aja lebih ada yang lebih greget lah ya. Dan jangan terlalu bertele-tele ya, jangan agak sedikit lah fasenya dicepetin dikit gitu. Terlalu lambat, kurang 3 jam bos. 3 jam bos. Sebenarnya ya itu ya, lagi kalau misalnya slow pace-nya, klimaksnya tuh kayak naik roller coaster yang jebret gitu kan, enak. Tapi ini gini agak ngantuk ya nontonnya ya. Oke, gitu aja dari ngelantur kali ini. Kita sampai jumpa di video berikut ya guys ya. Bye guys semuanya.